Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah mengenai keperawatan paliatif dengan topik Oral Health in Patient with Advance. Seperti kita ketahui bahwa di dalam suatu tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam organ tubuh, di antaranya adalah pada bagian mulut. Nah, di bagian mulut ini perlu kita pahami dan perlu kita jaga agar kesehatan mulut pada pasien dengan penyakit lanjut pada pasien paliatif nantinya akan bisa terjaga dengan baik. Untuk itu, perlu dilakukan suatu oral hygiene, di mana oral hygiene ini adalah merupakan suatu tindakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut, gigi, dan juga gusi. Dari tujuan yang akan kita capai dari perawatan mulut ataupun oral hygiene itu diantaranya adalah yang pertama dapat menjaga kontinuitas bibir, lidah, dan juga mukosa membran mulut. Yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi rongga mulut. Yang ketiga adalah dapat melembabkan mukosa membran mulut dan juga bibir. Yang keempat adalah mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang kelima, dapat mencegah penyakit yang penularannya lewat mukosa mulut. Yang keenam, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh adalah memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan rasa nyaman. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah meningkatkan harga diri dan juga penampilan. Kita masuk kepada materi kita, yaitu pada pokok bahasan mengenai mulut. Mulut adalah merupakan bagian pertama dari saluran makanan dan juga bagian dari sistem pernafasan yang merupakan gerbang masuknya suatu penyakit. Jadi, kalau kita itu memahami tentang konsep anatomi suatu tubuh kita, bahwa di dalam mulut inilah nantinya yang sebagai pintu gerbang untuk masuknya berbagai macam penyakit. Termasuk diantaranya sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, mulut ini juga merupakan suatu pintu gerbang untuk terjadinya penyakit COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut itu terdapat berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita ini ada yang bersifat komensal, ada juga yang bersifat patogen. Kalau mikroorganisme di dalam tubuh kita bersifat komensal, artinya bahwa mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita adalah merupakan mikroorganisme atau bakteri yang bersifat menguntungkan. Sedangkan untuk mikroorganisme yang bersifat patogen, ini adalah yang merugikan, yaitu apabila respon penjamu itu mengalami suatu gangguan. Jadi, kalau tubuh kita mengalami suatu gangguan, berarti mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita itu sudah bukan merupakan mikroorganisme yang menguntungkan lagi, tetapi merupakan mikroorganisme yang bersifat patogen atau merugikan. Pada rongga mulut dan juga saliva, di sini biasanya akan muncul berbagai mikroflora. Di antaranya ada bakteri, jamur, dan juga virus. Nah, untuk mikroflora yang muncul itu biasanya adalah berupa Streptococcus, Salmonella, dan juga Candida albicans. Mikroflora tersebut itu dapat menyebabkan infeksi jika tidak dilakukan perawatan oral hygiene. Jadi,
Kalau mikroflora dalam tubuh kita yang terdiri dari Streptococcus, kemudian Salmonella dan juga Candida albicans, bila itu di dalam tubuh kita itu terdapat infeksi, maka akan menjadikan tubuh kita itu menjadi banyak penyakitnya. Karena apa? Di dalam flora normal yang ada di dalam mulut kita itu menjadi terinfeksi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu oral hygiene. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi oral hygiene, saya kira mahasiswa juga sudah mendapatkan pembelajaran waktu di tingkat 1, di antaranya adalah citra tubuh. Jadi, bagaimana seseorang memandang terhadap dirinya. Kalau itu menganggap bahwa oral hygiene itu baik, oral hygiene itu adalah penting, maka orang itu akan melakukan suatu oral hygiene dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau di dalam tubuh orang tersebut citra tubuhnya kurang baik, nah di sini justru mengakibatkan oral hygiene itu menjadi kurang baik. Karena apa? Anggapannya, wah, nggak melakukan perawatan mulut itu nggak jadi masalah. Cuek-cuek saja. Urusan-urusan gue, bukan urusan lu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti menandakan bahwa di dalam dirinya sendiri itu terkait dengan oral hygiene. Di sini orangnya mengalami gangguan di dalam citra tubuh. Yang kedua adalah praktek sosial. Nah, di sini itu banyak sekarang ini praktek-praktek sosial yang melakukan suatu tindakan-tindakan atau perawatan-perawatan terhadap mulut. Nah, untuk praktek sosial ini bisa dilakukan oleh mungkin klinik-klinik atau mungkin suatu perkumpulan-perkumpulan yang tujuannya adalah melakukan suatu perawatan oral hygiene. Untuk faktor yang lainnya itu diantaranya adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga ini mempengaruhi terhadap oral hygiene. Contoh misalkan, orang yang mempunyai status sosial ekonominya cukup, itu kemungkinan akan bisa melakukan oral hygiene dengan baik. Sebagai contoh, yang kategori normal aja, akan melakukan pemeriksaan untuk gigi dan mulutnya adalah setiap 6 bulan sekali. Tetapi kalau orangnya itu mempunyai status sosial ekonomi yang kurang, kemungkinan untuk pemeriksaan terhadap gigi dan mulut bisa tidak dilaksanakan dalam 6 bulan sekali, tetapi mungkin bisa saja dilaksanakan kalau pas ada keluhan saja atau mungkin kalau pas merasakan sakit. Ini namanya bukan oral hygiene, tetapi melakukan suatu tindakan pengobatan. Nah, dari faktor yang lain di sini ada juga pengetahuan, kebudayaan, pilihan pribadi dan juga kondisi fisik. Yang Bu Aris soroti di sini terkait dengan untuk perawatan paliatif adalah kondisi fisik. Kondisi fisik daripada pasien ini akan mempengaruhi terhadap oral hygiene. Misalkan pasien yang mengalami gangguan pada misalkan keganasan yaitu kanker, kemudian pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem kardiovaskuler, pada sistem endokrin, misalkan aja pada sistem atau mungkin persarafan atau yang lainnya. Sehingga di sini kondisi fisik akan mempengaruhi terhadap oral hygiene. Untuk itu, maka perlu dilakukan pembersihan mulut. Nah, pembersihan mulut itu bisa dilakukan secara alamiah, di mana untuk pembersihannya itu akan dilakukan oleh lidah dan juga saliva
yang berfungsi sebagai pembersih mekanis daripada mulut. Namun, bila tidak bekerja dengan semestinya, itu bisa saja akan menyebabkan suatu infeksi rongga mulut. Nah, infeksi rongga mulut ini macam-macam. Ada yang disebabkan karena bakteri, ada yang karena virus, ada yang karena jamur, atau mungkin karena parasit dan lain sebagainya. Nah, infeksi pada rongga mulut ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami penyakit lanjut pada pasien paliatif. Di mana pasien paliatif itu adalah merupakan pasien yang sudah mempunyai harapan hidupnya tipis. Misalkan aja pasien-pasien terminal. Sini sebagai contoh ada penyakit keganasan, misalkan aja adalah penyakit kanker. Penyakit yang susah disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Misalkan aja adalah untuk diabetes mellitus. Penyakit yang mengancam kejiwaannya. Sebagai contoh adalah pada penyakit jantung dan lain sebagainya. Untuk kesehatan mulut pada pasien dengan penyakit lanjut pada pasien paliatif, di sini itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perawatan mulut dan juga hygiene mulut. Perawatan mulut ini dilakukan untuk membantu mempertahankan kesehatan mulut, gusi, dan juga bibir. Untuk perawatan mulut, pada pasien-pasien yang mengalami penyakit lanjut dan pasien paliatif, itu biasanya dilakukan secara teratur itu setiap hari. Sedangkan untuk hygiene mulut ini ditunjukkan untuk kebersihan, kenyamanan, dan juga kelembaban mengenai struktur mulut untuk memberikan rasa sehat dan juga menstimulasi nafsu makan. Jadi untuk hygiene mulut ini bisa dilakukan itu bergantung pada kondisi rongga mulut pasien. Kemudian ini bisa dilakukan dengan cara gosok gigi dan atau mungkin bisa dilakukan dengan cara irigasi. Pada kondisi pasien yang beresiko untuk menjadi stomatitis, pada pasien yang akan menjalani terapi radiasi, kemudian kemoterapi, ini sangat penting untuk bisa menjaga kebersihan mulut. Karena dengan menjaga kebersihan mulut itu bisa kita lakukan dengan cara melalui berkumur. Yang digunakan itu adalah dengan menggunakan larutan garam setengah sendok sebelum dan sesudah makan. Jadi untuk mencegah terjadinya suatu stomatitis, kita sebenarnya bisa melakukan perawatan mulut atau hygiene oral dengan menggunakan garam. Garam yang dimaksud di sini adalah garam dapur yang rasanya asin. Nah, kita gunakan setengah sendok, kemudian dilarutkan di dalam air, kita gunakan untuk berkumur-kumur sebelum dan sesudah makan. Untuk pasien yang sudah mengalami masalah pada mulut, perawatan yang dilakukan itu adalah dengan cara menghindari makanan yang sangat panas atau dingin, atau mungkin makanan yang terlalu pedas. Nah, untuk pasien yang mengalami masalah pada mulut, kita bisa lakukan dengan menggunakan sikat gigi yang lembut, atau mungkin tetap untuk menghilangkan kotoran, kemudian membilas mulut dengan menggunakan air garam yang diencerkan. Perawatan rutin rongga mulut. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk perawatan rutin rongga mulut itu bisa dilakukan dengan menggunakan sikat gigi. Nah, sikat gigi ini bisa dilakukan kalau orangnya sadar normal, itu dilakukan sebanyak 2-3 kali setiap hari selama 2-3 menit.
Yang kedua, jika bulu sikatnya terlalu keras, maka sikat gigi itu kita gunakan dengan cara direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air panas. Nah, air panas ini waktu merendamnya adalah setiap 15 atau 30 menit untuk melembutkan bulu-bulu yang ada di dalam sikat gigi. Setelah itu, kemudian keringkan sikat gigi jika tidak digunakan. Jangan sampai sikat gigi itu adalah lembab. Karena apa? Kalau lembab, di situ akan memungkinkan untuk tumbuhnya atau berkembang biaknya bakteri, kemudian virus, jamur, dan lain sebagainya. Sehingga dari sikat gigi ini nantinya akan bisa membawa penyakit. Kemudian yang selanjutnya saat kita menyikat gigi adalah dengan memilih pasta gigi. Kalau memilih pasta gigi itu silahkan boleh melakukan perawatan sikat gigi itu dengan memilih pasta gigi itu sesuai dengan selera masing-masing. Yang penting adalah tidak mengiritasi daripada mulut yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah jika pasta gigi itu mengiritasi mulut, maka lakukan kumur-kumur dengan menggunakan larutan yang terdiri dari 1 sendok teh garam dalam 240 ml air. Jadi kalau kita itu menggunakan pasta gigi kok terjadi suatu iritasi, maka segera lakukan kumur-kumur dengan menggunakan air garam. Nah, caranya tadi yaitu 1 sendok teh garam kemudian dicampurkan dengan air 240 ml. Yang selanjutnya adalah gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi pasta gigi yang mengandung fluoride ini akan bisa untuk memelihara daripada kesehatan gigi kita supaya kuat, tidak mudah keropos, dan juga untuk menghilangkan flek ataupun karang gigi yang ada di dalam tubuh ataupun di dalam gigi kita. Yang kedua adalah dengan cara kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini bisa dilakukan sebanyak 3 sampai dengan 4 kali setiap kali menyikat gigi. Kemudian hindari berkumur dengan bahan-bahan yang mengandung alkohol. Terus salah satu bahan untuk berkumur itu adalah dengan menggunakan bisa dipilih ya 1 sendok teh garam dalam 960 ml air, kemudian 1 sendok teh natrium bikarbonat dalam 240 ml air, atau setengah sendok teh garam 2 sendok makan natrium dalam 960 ml air, atau bisa juga dengan menggunakan obat kumur yang mengandung antibakteri yang dapat digunakan 2-4 kali setiap hari untuk mengatasi masalah pada gusi. Yang ketiga adalah perawatan bibir. Untuk perawatan bibir di sini bisa kita gunakan produk perawatan bibir untuk mencegah kekeringan dan juga bibir pecah-pecah. Biasanya di sini kita gunakan pelembab. Nah, ini produknya macam-macam. Silahkan dipilih saja yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda dan tidak menimbulkan suatu iritasi, alergi, atau mungkin menyebabkan ketidakcocokan seperti menjadikan malah justru bibirnya menjadi kering ataupun rusak. Yang keempat adalah perawatan gigi. Untuk perawatan gigi, di sini hanya perawatan konservatif yang boleh dilakukan selama pasien dalam keadaan
supresi. Jadi perlu dilakukan konsultasi dengan dokter gigi mengenai perawatan gigi pasien. Nah, ini biasanya dilakukan suatu evaluasi yang secara teratur setiap 6 bulan terhadap kesehatan gigi pasien. Jadi kalau kita lakukan suatu perawatan gigi memang sebaiknya adalah dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui apakah gigi kita itu ada yang rusak ataukah tidak, ada yang terinfeksi ataukah tidak. Kita masuk untuk gangguan-gangguan di dalam rongga mulut. Nah, gangguan-gangguan di dalam rongga mulut yang diharapkan nantinya itu bisa dilakukan suatu perawatan dengan melakukan oral hygiene, itu diantaranya adalah pada kasus-kasus stomatitis. Nah, pada kasus stomatitis ini adalah merupakan suatu kejadian atau suatu penyakit yang merupakan inflamasi yang terjadi di dalam membran mukosa. Kalau orang ataupun pasien terkena stomatitis, berarti itu terjadi peradangan pada mukosa mulutnya. Nah, kalau terjadi peradangan pada mukosa mulutnya, berarti di situ pasien mengalami gangguan di dalam rongga mulut. Nah, kalau terjadi suatu inflamasi, kemudian kita tidak melakukan suatu oral hygiene atau perawatan mulut dengan baik, maka akan mengakibatkan suatu infeksi yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya, pada pasien dengan stomatitis yang menjalani kemoterapi, kemudian biasanya ini adalah akan beresiko terkena stomatitis. Karena apa? Pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi ini akan mengakibatkan suatu efek samping daripada kemoterapi. Efek samping daripada kemoterapi dari penyakit-penyakit kanker ini akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya perubahan di dalam produksi saliva dan juga untuk perubahan imunoglobulinnya, terutama diakibatkan karena kankernya atau penyakitnya. Dari kondisi-kondisi inilah nantinya akan bisa mengakibatkan terjadinya stomatitis, di mana pada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi itu akan terjadi stomatitis sebesar 30% sampai dengan 75% dari biasanya yang terjadi antara 5 sampai 7 hari setelah pasien dilakukan kemoterapi. Yang selanjutnya, untuk stomatitis itu akan terjadi peradangan pada mulut yang sangat mengganggu daripada pasien. Akibat daripada stomatitis yang menyebabkan perubahan pada rongga mulut, di sini juga akan terjadi suatu perubahan. Perubahan itu adalah perubahan rasa yang dapat menyebabkan penurunan dari nafsu makan. Dengan demikian, dari perubahan rongga mulut yang terjadi stomatitis inilah bisa juga pada pasien-pasien tersebut mengalami nyeri. Nah, nyeri yang muncul itu akan mengakibatkan pasien tidak dapat makan atau minum sehingga pemberian obat ini bisa terganggu. Oleh sebab itu, stomatitis ini perlu kita rawat dan perlu kita lakukan suatu tindakan perawatan ataupun oral hygiene, terutama adalah stomatitis yang disebabkan akibat dari radiasi, kemoterapi,
infeksi, ya misalkan aja adalah infeksi karena jamur, virus, bakteri, parasit, atau yang lainnya, atau juga bisa karena pemakaian obat dan juga malnutrisi. Untuk pengobatan daripada stomatitis, ini bisa dilakukan dengan cara pengobatan berupa perawatan mulut dan juga menghilangkan penyebabnya. Kalau perawatan mulut, di sini bisa dilakukan dengan cara mencuci mulut setiap 2 jam dengan air biasa atau air yang dicampur dengan air jeruk. Yang kedua adalah dengan menggunakan sodium bikarbonat. Yang ketiga adalah dengan cara menjaga kelembaban mulut dengan sering minum. Ini adalah merupakan teknik yang perlu dilakukan untuk perawatan mulut pada pasien dengan stomatitis. Sedangkan kalau pada penyebabnya kita lihat nanti, kalau misalkan penyebabnya karena bakteri, maka diberikan obat yang untuk membunuh bakteri. Kalau parasit ya untuk membunuh parasit. Kalau virus ya untuk membunuh virus dan lain sebagainya. Pada stomatitis yang mengalami serostomia, ini bisa disebabkan karena rangsang air liur dengan irisan jeruk yang dibekukan, kemudian potong es ataupun juga permen karet tanpa gula. Jadi di sini itu bisa Anda lakukan kalau pada pasien serostomia, ini kita dilakukan dengan cara merangsang air liurnya dengan irisan jeruk yang sudah dibekukan. Bisa juga dengan potongan es atau permen karet tanpa gula. Karena kalau di sini itu menggunakan permen karet yang dengan gula, itu justru akan malah merusak daripada rongga mulut, terutama adalah pada bagian-bagian gigi. Nah, untuk mencegah agar bibir tidak pecah-pecah, maka perlu kita lakukan dengan cara melakukan olesi dengan menggunakan krim dan juga bahan dasar lanolin, atau mungkin juga berdasarkan dari resep dokter ataupun dari advice dokter yang sudah diberikan resepnya ataupun kolaborasinya untuk pemberian obatnya. Untuk pasien yang mengalami hipersalivasi, itu bisa dilakukan dengan cara kita melakukan teteskan di mulut atropin tetes mata sebanyak 1%, yaitu 1-2 tetes selama 3 kali dalam sehari. Nah, ini untuk pasien-pasien yang mengalami hipersalivasi. Kita masuk untuk pasien yang mengalami serostomia atau mulut kering. Pada pasien yang mengalami serostomia atau mulut kering, ini mungkin tidak menimbulkan rasa yang haus pada pasien yang stadium terminal, sehingga perlu diperiksa walaupun pasien tidak mengeluh untuk melihat apakah ada tanda dehidrasi, inflamasi, kotor, atau tanda infeksi. Jadi pada pasien yang mengalami serostomia atau mulut kering, ini kita perlu lakukan suatu pemeriksaan walaupun pasiennya itu tidak mengalami keluhan atau tidak mengeluh. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan untuk bisa mengetahui apakah terdapat tanda-tanda dehidrasi, peradangan atau inflamasi, kotor, atau tanda-tanda infeksi. Untuk penyebab mulut kering, ini bisa berupa kerusakan di dalam kelenjar liurnya akibat radiasi, kemoterapi, atau juga infeksi atau efek samping obat seperti trisiklik, kemudian antihistamin, antikolinergik, dan juga bisa saja karena dehidrasi dan juga penggunaan oksigen tanpa pelembab. Nah, hal ini dapat menyebabkan mulut menjadi kering. Untuk penyebab yang paling sering terjadi itu adalah
biasanya karena adanya infeksi kandida akibat pemakaian steroid yang lama. Untuk penanganan pada pasien yang mengalami gangguan mulut kering, ini bisa kita lakukan dengan cara membersihkan mulut dan gigi minimal 4 kali dalam sehari, kemudian minum air dingin dengan frekuensi yang lebih sering, mengulum es untuk anak usia di atas 5 tahun, kemudian makan permen ataupun permen karet yang bebas gula, kumur-kumur 4 kali dengan larutan garam dan natrium bikarbonat, atau mungkin bisa dicampurkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok makan natrium bikarbonat dalam 1 gelas yang berisi air, atau airnya kurang lebih 240 atau 260 ml. Jika pasien ke dokter gigi, ini biasanya akan diberikan obat kumur-kumur yang mengandung antibakteri atau obat-obat yang dapat merangsang produksi air liur, dan juga pemberian preparat yang mengandung fluoride untuk mencegah gigi berlubang. Jadi kalau pada pasien yang mengalami mulut kering, ini bisa kita lakukan dengan perawatan mulut dengan cara kita lebih sering melakukan gosok gigi dan juga berkumur-kumur. Selanjutnya kalau pada kasus mukositis. Mukositis ini ditandai dengan adanya eritema mukosa yang kemudian akan menjadi ulkus dan timbul desquamasi. Nah, kalau pada pasien mukositis ini biasanya ini adalah merupakan komplikasi yang tidak mengancam jiwa pasien. Namun itu perlu dilakukan suatu tindakan karena biasanya itu akan berpengaruh pada keadaan umum pasien dan juga psikososialnya. Ulkus yang timbul ini biasanya akan menimbulkan rasa sakit, kemudian membutuhkan analgetik dan juga nutrisi yang cukup. Pada pasien kanker dengan daya tahan tubuh yang semakin menurun, ulkus ini dapat menjadi sumber infeksi yang berat. Nah, semua keadaan ini biasanya akan berakibat semakin lamanya pengobatan terhadap pasien kanker dan juga semakin banyaknya biaya yang dibutuhkan. Karena apa? Pada pasien-pasien dengan mukositis ini biasanya kan mulutnya itu sudah terjadi ulkus. Kalau terjadi ulkus, maka butuh perawatan yang lama. Kalau perawatannya lama, otomatis biaya juga akan mengalami suatu pembengkakan. Untuk perawatan pada pasien dengan mukositis selama kemoterapi ini adalah kita memfokuskan pada kebersihan mulut selama pengobatan. Protokol perawatan mulut secara umum ini termasuk di dalamnya adalah membersihkan mukosa mulut tanpa menimbulkan suatu trauma ya. Kemudian dilakukan juga dengan cara melembabkan bibir dan juga rongga mulut serta menghilangkan rasa sakit serta inflamasi dan juga menyikat gigi dengan sikat gigi yang lembut. Jadi kalau pada pasien-pasien yang mengalami mukositis ini perlu kita lakukan suatu perawatan oral hygiene-nya adalah dengan ekstra hati-hati. Di sini kita bisa dengan menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut. Untuk pilihan di dalam membersihkan dan juga membuang kotoran dari rongga mulut, di sini kita bisa melakukan tindakan di antaranya adalah membersihkan gigi dan mulut setiap 4 jam dan juga sebelum tidur. Yang kedua adalah kita gunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut, tidak boleh dengan menggunakan sikat gigi yang mempunyai bulu kasar.
Yang ketiga, kita bisa lakukan dengan cara melarutkan antara garam dan juga natrium bikarbonat. Masing-masing adalah 1,5 sendok teh dalam 240 ml air hangat. Yang selanjutnya bisa juga kita gunakan larutan NaCl 0,9%, natrium bikarbonat dalam 240 ml air hangat, kemudian menggunakan air yang bersih, atau juga kita dengan menggunakan kumur-kumur dengan menggunakan hidrogen peroksida. Nah, untuk penggunaan daripada hidrogen peroksida ini apabila kita jumpai adanya krusta. Kalau krusta berarti adanya suatu infeksi yang sudah lebih parah. Biasanya akan timbul putih-putih di dalam rongga mulut atau mungkin lidah. Waktu penggunaannya ini harus dibatasi untuk 1-2 hari. Oleh karena penggunaan jangka panjang ini dapat mengganggu waktu penyembuhan mukositis. Jadi untuk penggunaan daripada hidrogen peroksida ini hanya bisa digunakan 1-2 hari saja. Yang selanjutnya adalah infeksi jamur atau kandidiasis atau infeksi bakteri. Pada pasien-pasien yang mengalami kandidiasis rongga mulut, ini sebaiknya kita lakukan dengan cara membersihkan rongga mulut sebelum mengkonsumsi obat anti jamur, yaitu berkumur dan membersihkan plak. Yang kedua adalah dengan desinfeksi dan juga merawat gigi dan mulut. Yang ketiga adalah mengganti sikat gigi setelah beberapa kali pemakaian. Karena apa? Sikat gigi yang sudah dipakai itu kemungkinan kan ada bakteri yang tertinggal. Makanya semakin kita lebih sering mengganti sikat gigi itu akan semakin baik. Karena untuk menghindari adanya bakteri. Yang keempat adalah biasanya kita itu memilih menggunakan obat kumur-kumur dibandingkan dengan obat hisap. Jika telah terjadi serostomia, ini biasanya pasien itu akan berkumur dengan air terlebih dahulu dibandingkan memilih obat yang hisap, karena akan lebih aman untuk yang menggunakan kumur-kumur. Untuk perawatan mulut ini bisa dilakukan dengan dua cara atau dua teknik ya. Yang pertama adalah pasien yang tidak sadar, yang kedua adalah pasien sadar. Kalau pada pasien tidak sadar, kita harus ekstra hati-hati, baik itu dalam kita melakukan suatu tindakan ataupun dalam mempersiapkan daripada alat-alat yang dibutuhkan. Karena kalau terjadi suatu kesalahan, maka akan menimbulkan suatu kegagalan di dalam perawatan pasien. Untuk pasien yang sadar, bisa kita lakukan dengan cara satu, melakukan suatu bimbingan. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada pasien. Yang kedua adalah dengan cara pendampingan. Jadi kita bantu sebagian daripada perawatan yang perlu dilakukan untuk perawatan oral hygiene, terutama adalah pada pasien-pasien yang sadar. Untuk pasien yang tidak sadar tentunya kita harus melakukan dengan cara membantu secara totalis atau secara keseluruhan dalam perawatan oral hygiene. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara perawatan mulut yang dilakukan pada pasien yang sadar atau pasien yang tidak sadar dalam praktikum laboratorium. Demikianlah untuk materi pada pokok bahasan
Kali ini terutama adalah mengenai oral hygiene atau perawatan mulut pada pasien-pasien dengan kondisi lanjut dan juga pasien paliatif. Semoga saja apa yang Bu Aris sampaikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan nantinya akan menjadikan mahasiswa untuk lebih berkualitas lagi. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau mungkin ada kekeliruannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.